kesempatan, kelayakan yang Tuhan berikan lagi kepada kami untuk dapat menikmati saat ini Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, saat ini kembali oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami semuanya Tuhan. Terlebih kami mau pakai dan memanfaatkan kesempatan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah pertemuan melalui diskusi Zoom ini Tuhan, yang mana kami akan manfaatkan itu untuk belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Agar dengan demikian kami boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami menjadi dewasa. Dengan demikian kami boleh memperoleh hikmat yang daripada-Mu, bertambah-tambah di dalam pengetahuan, dan kami boleh menjadi lebih setia, lebih taat, lebih patuh dan dengar-dengaran kepadamu. Bahkan hidup kami boleh berpadanan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan seturut dengan firman-Mu, menjadi saksi dan terang di tengah-tengah kehidupan kami ini. Berkatilah Roli Tuhan yang akan memberikan pencerahan, pemahaman, dan pengetahuan sehingga kami boleh menjadi lebih mengerti Tuhan. Kami dapat memahami akan kebenaran-Mu itu. Terima kasih banyak ya Tuhan pada teman-teman kami yang belum berkesempatan hadir ataupun nanti akan bergabung kemudian. Berkatilah mereka dengan berbagai aktivitas dan kegiatan mereka. Kami mau buka pertemuan Zoom kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Padamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Oke, kita akan bahas ulang mengenai, karena masih banyak yang bingung mengenai perbuatan baik sama anugerah ya. Apa bedanya? Jadi kita akan mulai dengan, jadi anugerah itu ada dua macam ya, yang Tuhan berikan kepada umat manusia. Yang pertama itu anugerah umum, kalau bahasa Inggrisnya common grace. Yang kedua itu anugerah khusus, bahasa Inggrisnya saving grace. Nah, anugerah umum itu uh, ada yang the love of God in quantity. Jadi semua manusia di dunia ini mendapat anugerah umum, termasuk orang percaya. Jadi orang percaya sebelum dapat anugerah khusus, dapat anugerah umum dulu. Jadi the love of God in quantity. Jadi secara umum seluruh. Kemudian anugerah khusus itu the love of God in quality. Jadi kualitasnya yang khusus, yang hanya mendapat Yesus Kristus, itulah anugerah khusus. Nah, kita akan coba menelusuri tentang anugerah umum dulu. Karena kita semua dapat anugerah umum dulu, baru dari kita yang dipilih Tuhan akan mendapat anugerah khusus. Jadi anugerah umum ini merupakan dasar untuk menuju kepada anugerah khusus. Tapi ada orang yang hanya dapat anugerah umum. Nah, apa sih anugerah umum itu? Jadi anugerah umum itu atau common grace itu adalah anugerah Allah yang menopang dunia sehingga di tengah-tengah dunia yang berdosa manusia masih dapat menjalankan kehidupan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu sebabnya karena didasarkan dari Yakobus 1 ayat 17. Kita coba baca ya, Yakobus 1:17. Ada banyak ayat tapi yang paling penting Yakobus 1:17. Kalau bahasa Inggris ada satu buku yang judulnya All Truth is God Truth. Jadi semua kebenaran adalah kebenaran dari Allah. Nah, kalau Yakobus 1:17 bilang begini, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah,
Jadi anugerah Allah itu diberikan kepada semua. The love of God in quantity, kuantitas ya. Semua anugerah Allah di luar keselamatan adalah anugerah umum. Jadi orang yang mendapat keselamatan itu anugerah khusus. Nah, di luar anugerah khusus itu semua anugerah umum. Dan kita semua dapat anugerah umum sebelum dapat anugerah khusus. Anugerah umum misalnya kita diberikan nafas. Semua orang diberikan nafas. Kita diberikan matahari. Semua orang diberikan terang matahari. Hujan, semua orang diberikan. Nah, itu anugerah. Kemudian banyak sekali orang-orang yang baik walaupun dia tidak percaya. Nah, itu anugerah umum. Nah, itu yang supaya orang jangan bingung ya. Misalnya orang Islam banyak sekali yang baik. Itu anugerah umum. Tapi kalau tidak mendapatkan anugerah khusus, berarti tidak ada keselamatan. Itu menurut Alkitab ya. Nah, apa sih tujuan anugerah umum diberikan oleh Allah? Anugerah umum diberikan untuk mengerem dosa dan kejahatan. Jadi kan pada waktu kejadian itu, setelah jatuh di dalam dosa, manusia makin hari makin jahat, dan ada yang Tuhan kutuk. Misalnya Kain, Tuhan kutuk. Habel yang Tuhan berkati. Nah, ini turunan Kain ini, walaupun dapat anugerah umum, tapi kelihatan tidak dapat anugerah khusus. Dan ini bercampur dengan keturunannya anaknya Adam yang lain karena Habel dimatikan. Itu keturunan yang dipilih oleh Allah, itu Set. Nah, Set punya keturunan, Kain mengawin dengan Kain yang harusnya sudah nggak boleh. Terjadilah kejahatan di dunia yang luar biasa. Sehingga dikatakan Tuhan menyesal dan menurunkan air bah. Habis semua. Seluruh penduduk dunia habis. Tersisa si Nuh dan keluarga. Nuh dan 3 anak. Nuh istri dan 3 anak istri, jadi 8 anak yang diselamatkan di Bahtera. Dan sesudah itu Allah bikin perjanjian dengan Nuh dengan biang lala. Rainbow. Nah, itu tanda Tuhan tidak akan memusnahkan lagi. Ya. Ada kejadian waktu di zaman Abraham, ada satu kota yang luar biasa, jahatnya luar biasa. Sampai ada malaikat mau menyelamatkan si Lot, datang ke rumahnya Lot, orang-orang datang menyerbu di rumahnya Lot untuk memperkosa tuh malaikat pada laki yang datang. Jadi terjadi LGBT sudah mulai dari Sodom dan Gomora. Nah, tapi karena Allah sudah berjanji tidak akan menghapus seluruh dunia, tapi kota ini itu yang Tuhan bumi hanguskan, lenyapkan. Tapi secara menyeluruh tidak. Nah, oleh karena itu anugerah umum ini sangat penting untuk menjaga dunia ini, dan orang-orang yang diberikan anugerah khusus, yaitu orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan, bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah umum. Sehingga orang-orang yang mendapatkan anugerah khusus ini masih aman di dunia ini. Karena kalau tidak diberikan anugerah umum, orang-orang yang mendapatkan keselamatan bisa dihantam, jadi makin. Nah, itu salah satu kedaulatan Allah untuk melindungi manusia. Jadi tujuan anugerah umum untuk berikan untuk mengerem dosa, kejahatan. Ya. Itu aspek negatifnya. Yang kedua, anugerah agar manusia dapat menikmati kebaikan Allah. Itu aspek positifnya. Jadi aspek negatifnya anugerah umum tujuannya untuk mengerem dosa. Aspek positifnya agar manusia dapat menikmati kebaikan Allah. Gereja
dan orang percaya dapat hidup berdampingan dengan dunia, bahkan belajar dari dunia, aspek positif. Dan kita ini orang-orang yang percaya, waktu kita belajar di SMA, SD, universitas, yang tidak percaya Tuhan, kita mendapatkan manfaat. Nah, oleh karena itu banyak hal yang penemu-penemu di dunia ini yang diberikan anugerah umum untuk kemaslahatan banyak orang. Dan kita turut menikmati. Nah, itu aspek positifnya. Mengerem murka Allah. Jadi, waktu dosa manusia ini, murka Allah yang kudus terhadap dosa akan datang untuk itulah masuk neraka. Tapi dengan kesabaran Tuhan ini memberikan anugerah umum untuk mengerem kemarahan Allah ini. Kalau kita baca di Roma 2 ayat 4 ya. Roma 2 ayat 4 saya bacakan ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya, kelapangan hati Tuhan ya, kesabaran Tuhan. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi orang yang masih suam-suam kuku, itu Allah masih bersabar. Masih memberikan kesempatan untuk ada pertobatan. Nah itu termasuk anugerah umum yang diberikan. Banyak profesor yang tidak percaya Tuhan, tapi mereka begitu baik. Mereka mengajarkan hal-hal yang bermanfaat kepada manusia, itu anugerah umum. Tapi itulah yang tujuan Allah memberikan anugerah. Sifat anugerah umum, apa itu sifatnya? Diberikan dan dinikmati semua orang. Bukan hanya orang percaya saja, semua orang. Tidak menyelamatkan, hanya menahan dosa. Jadi anugerah umum tidak menyelamatkan. Banyak orang baik di dunia ini tidak mendapatkan keselamatan karena ini hanya anugerah umum. Nah itu yang Lucky sama masih bingung-bingung. Aduh, bagaimana kesian yang orang baik-baik ini ya? Ya toh. Nah, ini orang-orang baik ini bagaimana? Nah, itu anugerah umum. Dan anugerah umum dan kita bisa terjebak kepada anugerah umum. Kita merasa kita baik, tidak membuat pencuri, kita tidak membunuh. Padahal itu bisa saja anugerah umum. Belum sampai ke anugerah khusus. Nah, bagaimana kita tahu kita dapat anugerah khusus? Itu nanti satu waktu kita belajar mengenai anugerah khusus. Kita belajar dulu anugerah umum ini. Nah, orang Kristen banyak terjebak. Lain kali orang pikir, oh, so baik-baik ini, so tidak suka, kita suka memberi, kita suka tidak membunuh, tidak memusuhi orang. Ini semua ada di agama lain. Malah banyak agama yang lebih hebat dari kita mengenai kebaikan. Karena anugerah umum. Jadi kita bisa terjebak pada anugerah umum. Anugerah khusus bagaimana sifatnya? Nah, itu yang kita akan belajar. Karena anugerah khusus itu kita berada di dalam Kristus. Nah, kita berada di dalam Kristus itu bukan satu teori. Itu bisa dibuktikan di dalam perilaku kita. Nah, itu yang kita akan belajar. Bagaimana sih kita tahu kita ini di dalam Kristus? Ada bukti-buktinya. Nah, itu anugerah khusus. Nanti kita belajar. Nah, banyak orang terjebak pada anugerah umum. Oke, saya sudah baik. Saya sudah membantu orang. Saya sudah tidak bermusuhan dengan orang. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu. Ini anugerah umum. Semua agama melakukan itu. Saya banyak ketemu orang Amerika di sini yang nggak pernah percaya Tuhan, begitu baik, sangat hormat, sangat membantu. Nah, itu anugerah umum semua orang bisa dapat. Jadi anugerah umum itu anugerah yang diberikan Allah untuk kebaikan manusia, tapi itu hanya menahan dosa, bukan untuk keselamatan. Nah, itulah yang itu sebabnya misalnya Roma 13 ya. Tuhan memberikan pemerintah.
Jadi pemerintah itu semua dari Tuhan. Dicatat dia. Nah, dengan ada pemerintah, ada hukum yang diterapkan, walaupun pemerintah itu misalnya Indonesia. Pemerintah Indonesia kan mayoritas Islam. Tapi kan mereka bisa jaga kedamaian, mereka jaga persatuan. Ini anugerah umum yang tidak menyelamatkan. Hanya anugerah khusus yang menyelamatkan. Nah, siapa yang mendapat anugerah khusus? Nah, itu kita bisa ketahui dengan perilaku kita nanti. Dan apa bukti-bukti yang kita mengerti nanti. Nah, itu sebabnya kita mengerti anugerah umum dulu, supaya kita tidak terjebak kepada hanya anugerah umum. Kalau kita masuk kepada anugerah khusus, Allah memberikan kita Yesus Kristus dan bersatu dengan kita. Bagaimana caranya dan apa konsekuensi dengan kita bersatu, itu bisa kita, bukan teori ya, itu bisa kita alami. Dan itulah kita baru tahu kita itu mendapatkan anugerah khusus. Nah, yang penting anugerah umum dulu yang kita perlu mengerti. Jadi banyak sekali orang baik karena anugerah umum ini bukan hanya diberikan untuk kebaikan ya. Ada orang yang bisa bertahan di dalam kesulitan yang amat sangat, itu juga anugerah umum. Misalnya ya, ada orang percaya misalnya Johnny Erickson Tada. Dia lumpuh seumur hidup, dia kena kanker 2 kali, dia umur sekarang 75, dan dia itu lumpuh dari umur 18, dan dia seorang percaya yang luar biasa. Tapi hidup penderitaan selama 18 sampai 74, 75. Sampai sekarang. Kan banyak sekali dia membantu. Tapi untuk menahan penderitaan itu masih anugerah umum. Ada satu contoh. Kalau kita lihat ketik di Google 127 hours. Ya, ada satu orang yang bukan orang percaya, dia suka naik gunung. Satu waktu dia jatuh, terhempit di 2 batu selama 127 jam. Dia tergantung, tidak ada orang yang lewat itu mau minta tolong. Akhirnya dia berpikir untuk dia hidup bagaimana? Sudah 127 jam dia tergantung begitu. Dia ambil dia punya pisau yang ada gergajinya, dia gergaji tangannya. Jatuh, baru dia merayap sampai dia selamat. Dan itu dibikin film. Nah, itu anugerah umum diberikan Allah untuk orang-orang tertentu. Nah, jadi anugerah umum ini sangat luar biasa untuk kita perlu ketahui. Nah, sifatnya selain 2 tadi kan, tadi saya sudah baca 2 itu diberikan dan dinikmati semua orang, bukan hanya orang percaya saja. Tidak menyelamatkan, hanya menahan dosa, kejahatan. Misalnya Tuhan memberikan pemerintah Indonesia mayoritas Islam, hanya segelintir orang Kristen, tapi mereka bisa menjaga kedamaian, mereka bisa mendapat kasih kita makin hari makin, dengan Pak Jokowi yang jadi di situ, makin kotanya makin bagus, infrastrukturnya makin bagus. Ini orang Islam yang lakukan, diberikan anugerah umum oleh Tuhan. Karena di Roma 13 kan tidak ada satu pemerintah yang tidak datang dari Tuhan. Nah, namun yang ketiga hanya bersifat sementara di dunia saja. Anugerah umum tidak berlaku dalam kekekalan. Jadi hanya bersifat sementara selama masih di dunia ini. Anugerah umum menegaskan bahwa Allah tetap berdaulat dalam dunia yang berdosa. Anugerah umum tidak bertentangan dengan total depravity.
anugerah umum tidak menyentuh kerohanian. Itu paling penting ya. Anugerah umum tidak menyentuh kerohanian. Dia baik karena Allah yang memberikan anugerah itu. Jadi dia baik bukan karena produksi orang itu, tapi karena Allah menganugerahkan sehingga dia bisa baik. Nah, itu tidak menyentuh kerohanian. Karena yang menyentuh kerohanian adalah anugerah khusus, yaitu melalui Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang tidak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Karena itu aku adalah kebenaran, jalan, dan hidup. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Anugerah umum mempersiapkan anugerah khusus. Jadi kita mendapatkan anugerah umum, diberikan anugerah khusus umum dulu, baru dapat anugerah umum. Misalnya, kita belum bertobat, kita sudah dapat pelajaran dari SD, SMA, kita sudah dipelihara oleh orang tua, tapi kita belum ada pertobatan, itu masih menerima anugerah umum. Banyak teman yang baik, datang misalnya ke Amerika mendapat pekerjaan, itu anugerah umum semua. Satu waktu kita dicelikan mata, baru betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, inilah anugerah khusus. Tapi bagaimana sifatnya, itu perlu kita pelajari supaya kita tahu kita betul-betul mendapatkan anugerah khusus. Jadi anugerah umum mempersiapkan anugerah khusus. Atau anugerah umum melayani anugerah khusus. Yang terakhir, Kristus hadir dengan cara berbeda dalam kedua macam anugerah Allah. Anugerah umum, Kristus adalah mediator dari penciptaan, creation. Christ is mediator of creation. Anugerah khusus, Christ is mediator of redemption, yang menebus kita. Nah, itu. Penebusan. Jadi atau the love of God in quantity, the love of God in quality. Itu antara perbedaannya ya. Nah, kesimpulannya atau kesimpulan dan aplikasi. Anugerah umum adalah kebaikan Allah bagi dunia, termasuk bagi orang percaya atau gereja. Nikmatilah dan pakailah setiap anugerah umum untuk memuliakan Allah. Misalnya, sekarang ini Zoom ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan, belajar Bible, berdiskusi mengenai kebenaran Tuhan. Ini kan mulai Zoom orang Chinese punya kan? Atau smartphone, komputer. Misalnya dari siapa itu? Bill Gates. Ya, Bill Gates nggak jelas kalau dia orang betul-betul orang percaya. Ya. Banyak. Kalau Elon Musk malah kelihatannya dia mulai orang percaya ini Elon Musk ini ya. Karena dia pernah menerangkan mengenai Kristus kan. Kita cuma lihat sepintas. Nah, tapi banyak sekali yang kita terima dari bukan orang percaya. Tapi kita bisa memuliakan karena itu anugerah umum untuk memuliakan Allah. Termasuk ini Zoom ini. Kedua, namun anugerah umum tidak menjadikan orang percaya sama dengan dunia. Jadi jangan sampai karena anugerah umum kita sama dengan dunia. Panggilan untuk memberitakan Injil tidak hilang karena adanya anugerah umum. Nah, kita juga jangan terjebak di anugerah umum. Oh, kita baik, kita sudah tidak mencuri, tidak berbohong, suka membantu, suka bergaul bersama. Tapi anugerah khusus yaitu kita bersatu dengan Kristus. Nah, ini perlu kita ketahui supaya kita menyadari. Karena itu anugerah khusus kan mulai dari Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, mengenal di sini adalah
Ginosko yang menyatakan hubungan yang akrab. Jadi mengenal Tuhan dengan akrab. Setelah itu nanti sampai kepada bersatu dengan Yesus. Nah, bagaimana kita bersatu dengan Yesus? Bagaimana sifat-sifatnya? Bagaimana? Itu yang kita belajar nanti di anugerah khusus. Yang penting kita mengenal dulu ini anugerah umum. Sehingga kayak Lucky nggak bingung lagi. Bagaimana dengan anugerah dengan orang-orang baik? Orang-orang baik itu karena mendapatkan anugerah umum. Sama, kita ya dapat juga anugerah umum. Sebelum kita percaya benar-benar kepada Yesus, kita juga dibina di sekolah untuk menjadi orang baik. Lingkungan kita tidak mau kita merusak lingkungan. Walaupun lingkungan kita bukan orang percaya. Tapi mereka tidak mau dirusak lingkungan. Jadi kita menjadi orang baik di dalam lingkungan itu. Itu anugerah umum semua. Kalau Allah cabut ini anugerah umum, waduh, bisa sama dengan air bah nanti. Tapi kan Allah sudah berjanji tidak akan ada air bah dengan biang lala yang sudah dijanjikan kepada Nuh. Dan itu ditepati sampai sekarang. Dan sampai kiamat nanti itu tidak akan memusnahkan semua orang dengan air bah lagi. Nah itu kira-kira anugerah umum. Sehingga kita jangan bingung lagi dengan anugerah khusus. Jadi orang baik, kita jangan bingung bagaimana dengan orang baik. Seperti Kristen progresif. Si Brian Siwarta, dia ada teman orang Islam yang baik. Dia bilang, Allah itu maha kasih. Tidak mungkin orang Islam ini yang baik, Allah mau masukkan dalam neraka. Allah ini maha kasih, itu orang Islam yang begitu baik ini pasti Allah akan selamatkan. Nah ini dia tidak mengerti anugerah umum. Anugerah umum itu tidak menyelamatkan, tapi menghasilkan kebaikan. Nah itu kira-kira. Jadi silakan kita masuk dalam diskusi. Kalau begitu, orang ini masih dalam anugerah umum karena orang masih berbuat dosa. Oh, walaupun kita sudah anugerah khusus, tetap masih berbuat dosa. Jadi karena kenapa? Orang yang dapat anugerah khusus itu kan dia akan diproses dari pembenaran masuk di dalam pengkudusan. Tetapi masuk di dalam pengkudusan tidak akan sempurna. Sampai dipanggil di atas. Baru disempurnakan di atas. Jadi selama masih di dunia ini, karena kita masih di daging yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Itu sebabnya kita, tubuh ini tidak bisa masuk surga. Harus jadi debu, baru akan ada tubuh kebangkitan. Nah, already but not yet ya. Ya. Already but not yet. Ya. Already but not yet. Dan orang tidak akan sampai sempurna di dunia ini. Tetapi dia sudah masuk di dalam pengkudusan Allah. Makin lama makin menyerupai Kristus, tapi tidak mungkin sempurna. Nah, itu yang nanti kita akan pelajari. Ya. Contohnya kehidupan Daud ya. Apanya? Contohnya kayak kehidupan Daud. Bukan cuma Daud. Semua nabi, semua rasul, semua ada kesalahan. Oh iya itu ya. Ya, jadi itu sebabnya Yohanes 1 ayat 8 bilang begini. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, Yohanes itu kira-kira tahun 90 dia tulis ini. Jadi 30 tahun sudah mati semua ini rasul-rasul, tinggal Yohanes yang ada yang tidak mati syahid. Dia satu-satunya yang mati sakit aja. Umur 90-an. Nah, dia tulis ini kira-kira tahun 90 karena dia waktu diambil Kristus, dia yang paling muda. Nah,
Dia tulis ini kira-kira tahun 90. Jadi terakhir dia tulis ini kitab Yohanes ya. Dia bilang jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada dalam kita. Ayat 10 lebih keras lagi. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, membuat Tuhan menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi kita dapat anugerah khusus itu bukan berarti kita itu langsung sempurna. Selama ada daging dan darah, ini masih jatuh bangun. Tapi di jatuh bangun ini sudah mulai terarah kepada, karena ada Roh Kudus, ada firman yang kudus untuk mengantar kita kepada keserupaan dengan Kristus. Bukan sempurna. Nah itu, supaya kita nggak bingung. Itu kira-kira.